Perjalanan kembali ke asal, penulis DJ Ginting, episode Kesalahan Malaikat. Bersama saya, Iki. Di suatu tempat di Jakarta, terlihat seorang pria yang sedang berjalan kembali ke rumahnya setelah selesai bekerja. Dia seorang guru rendahan, namun menguasai beberapa bahasa asing. Ia memiliki pengetahuan yang cukup luas dan juga sering bermain game. Di suatu sore, dia membaca surat kabar sambil berjalan. Seorang wanita hilang secara misterius di tengah keramaian di pusat perbelanjaan Akibahar, Tokyo. Saat membaca surat kabar tersebut, dia berjalan agak ke tengah arus lalu lintas. Terlihat dari jauh, sebuah truk sedang menghindari sesuatu. Wah, berita ini cukup aneh, kata pria itu. Hari ini terasa sangat lelah. Perjalanan ke rumah masih jauh. Kata pria itu. Menyadari dia telah berada hampir ke tengah jalur kendaraan, dia kembali ke pinggir menuju trotoar. Entah mengapa aku merasa ada yang janggal. Kenapa aku berjalan hingga ke tengah jalan? Ucapnya dalam hati. Aduh! Malang baginya karena truk yang sebelumnya telah menewaskannya. Aku di mana? Dia bertanya dalam hati. Setelah arwahnya keluar dari raganya. Itu siapa yang tergeletak? Baju yang dikenakan mirip dengan bajuku. Ucapnya setelah melihat tubuhnya. Dia tidak mengenalinya karena jasad itu sebagian besar telah rusak. Sementara, di suatu tempat di langit, seorang malaikat terlihat mengantar seorang gadis ke sebuah lingkaran berbentuk cahaya. Tak lama terdengar suara. Segera kamu temui orang itu, karena kau mengantarkan gadis itu sangat lama, menyebabkan suatu kesalahan. Beri dia kesempatan hidup di sana. Juga beri dia kekuatan yang cukup besar, serta berikan 2 permintaan untuknya. Mendengar perintah itu, sang malaikat segera menjalankan tugasnya secepat mungkin agar tidak terjadi kesalahan lagi. Dari jauh, sang malaikat berkomunikasi melalui pikiran kepada pria itu. Hei kamu! Pria itu merasa heran karena suara itu terdengar di kepalanya. Siapa yang memanggilku? Teriak pria itu. Nggak usah teriak, kamu bisa bicara pelan nggak? Kembali terdengar suara di kepalanya. Maaf, kata pria itu merasa ketakutan. Anda siapa? Kenapa sepertinya suara Anda ada di kepala saya? Saya adalah malaikat. Maafkan saya, ujar malaikat itu. Kenapa saya bertemu malaikat? Ujar pria itu terbata-bata. Kenapa Anda meminta maaf? Tanya pria itu ke arah malaikat sambil menatap tubuh yang tergeletak. Itu yang kau lihat adalah tubuhmu. Sedangkan kamu sekarang sudah meninggalkan tubuhmu. Oleh karena itu, kamu bertemu aku. Ujar malaikat itu. Aku minta maaf, karena aku yang telah membuatmu meninggalkan tubuhmu sebelum waktunya. Ucapnya lagi merasa menyesal karena kelalaiannya. Kenapa kau lakukan itu kepadaku? Apa salahku? Tanya pria itu sangat sedih. Kamu tidak salah. Itu murni kesalahanku dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, Dewa Tertinggi memerintahkan aku untuk memberimu kesempatan hidup di dunia lain dengan 2 permintaanmu yang akan dikabulkan. Jawab malaikat sambil memberikan kesempatan hidup baginya. Apa? Kenapa harus ke dunia lain? Kenapa tidak di dunia ini saja? Tanya pria itu. Dengan menyesal, malaikat berkata, aku yang telah salah. Karena aku, seluruh organ tubuhmu sudah tidak bisa digunakan lagi.
Oleh karena itu, dewa tertinggi memerintahkan aku untuk menyampaikan pesan tadi. Baiklah kalau memang tidak ada pilihan lain, ucap pria itu karena tidak ada pilihan lain. Lalu, apa permintaanmu? Tanya malaikat kepadanya. Pertama, aku ingin hidup bahagia, ujar pria itu. Lalu, bagaimana dengan ingatanku? Mungkin ingatanmu akan dihapus, jawab sang malaikat. Baiklah, permintaan keduaku, ingatanku tentang pengetahuan yang selama ini jangan dihapus. Bisa tidak? Tanya pria itu kembali. Baiklah, akan aku usahakan, ucap sang malaikat. Aku mohon, permintaanku yang terakhir diusahakan. Mohon pria itu. Baiklah, aku akan usahakan permintaanmu kepada sang dewa. Sekarang pergilah menjalani hidup baru, ucap sang malaikat. Selamat jalan. Kemudian roh pria itu berubah menjadi cahaya dan bergerak menuju lingkaran cahaya yang telah dilewati gadis sebelumnya.